Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, mengawali kajian kita malam hari ini, mari senantiasa kita hadirkan dalam diri kita untuk selalu mensyukuri segala nikmat dan karunia Allah yang tidak henti-hentinya mengalir dalam kehidupan kita. Apapun bentuk kenikmatan itu, wajib bagi seorang muslim untuk mensyukurinya. Ketika kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah kenikmatan tersebut. Tetapi sebaliknya, ketika kita kufur dengan nikmat itu, ingat bahwa azab Allah itu amat pedih. Kita lanjutkan kajian kita, kitab Riyadhus Shalihin. Setelah kita membahas hadis yang berkaitan dengan perhatian Rasulullah terhadap utang piutang, lalu kemudian kita diperintahkan untuk senantiasa memperhatikan apa yang ada di bawah kita, dan larangan kita memperhatikan apa yang di atas kita terkait dengan nikmat yang berupa harta, terkait dengan wujud fisik yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Oh, ternyata kondisi saya masih lebih baik dari orang-orang di sana. Oh, ternyata bodi saya masih lebih lengkap dari yang di sana, yang di sekitar saya. Dengan begitu, maka rasa syukur itu dia akan pernah hilang. Karena apa? Dalam hadis yang ke-473, sebagaimana dicantumkan oleh Imam Nawawi yang dimasukkan dalam Riyadhus Shalihin ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ta'isa abdud dinar wa dirham wal qatifati wal khamisati in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda." Celakalah hamba rupiah, celakalah hamba uang, hamba perhiasan, dan hamba pakaian. Jadi ini adalah perwakilan dari harta benda. Orang begitu cinta terhadap uang, orang begitu cinta terhadap perhiasan, orang juga begitu cinta terhadap pakaian. Nah, saking cintanya terhadap uang, saking cintanya terhadap perhiasan maupun pakaian, maka orang tersebut kemudian dikategorikan sebagai
hamba. Karenanya kalau orang sudah menghamba, sudah diperbudak oleh uang, diperbudak oleh perhiasan, diperbudak oleh pakaian, maka dia akan mencari uang tanpa kenal lelah, bahkan tanpa tahu batas halal dan haram. Begitu pula dengan perhiasan, begitu pula dengan pakaian. Pakaian yang dikenakan tidak lagi mencerminkan jati diri sebagai orang yang beriman. Pakaian kemudian terus mengikuti tren. Nah, anehnya orang yang dikuasai oleh uang, orang yang dikuasai oleh pakaian dan perhiasan itu, kalau kondisinya mudah mendapatkan semua itu, dia merasa senang. Ketika Allah memberinya banyak uang, memberinya banyak perhiasan, pakaiannya terus mengikuti tren yang berkembang, ia merasa senang. Tapi kalau tidak diberi kesempatan untuk memiliki uang, untuk memiliki perhiasan, kemudian ia membenci, merasa tidak senang. Manusiawi, sangat-sangat manusiawi. Ketika orang itu mendapatkan apa yang diinginkan, pasti akan merasa senang. Tetapi menginginkan sesuatu yang kemudian tidak bisa diperoleh, maka dia menjadi tidak senang. Amat sangat manusiawi. Nah, di sini dapat kita ambil sebuah pelajaran bahwa tersirat satu larangan, kita tidak diperbolehkan menjadi orang yang materialistis. Karena kebahagiaan, kesenangan itu tidak mesti berwujud materi. Tapi kalau orientasinya sudah berubah kepada materi, maka segala ukurannya adalah materi. Kalau seseorang sudah menjadikan materi sebagai ukuran, maka di saat yang sama keimanannya menjadi yangkus, menjadi berkurang. Karena kalau orang sudah materialistik, maka orientasi keduniaannya pun menjadi tumbuh. Karena itulah kemudian Imam Nawawi menampilkan hadis yang berikutnya. Abu Hurairah meriwayatkan, aku melihat 70 ahli suffah. Jadi orang-orang yang tinggal di masjid dalam kondisi apa adanya. Mereka itu tidak seorang pun memiliki selimut. Nah, kita selimut bisa jadi tiap malam ganti. Bisa jadi setelah dicuci ganti yang baru. Mereka hanya punya sarung atau kain panjang yang diikatkan pada leher, lalu dilepaskan ke bawah. Jadi diikat di lehernya, kemudian dilepas begitu saja.
Nah, ternyata apa yang dipakai itu tidak sampai pada mata kaki. Ya, saking kurangnya. Ada pula yang kemudian sarungnya atau kainnya tadi itu dipegangi karena khawatir melorot, khawatir auratnya terlihat, saking tidak punyanya. Makanya hadis-hadis ini dulu sebagaimana sudah kita kaji masuk dalam bab zuhud. Nah, kalau dalam kehidupan kita, kalau masih ada orang-orang seperti ini, ya, barangkali sudah tidak mengikuti perkembangan, bahkan amat jarang dalam lingkungan kita jumpai seperti ini. Saking keonone. Atau bisa jadi juga khawatir tanggung jawabnya. Karena orang kaya, setengah kaya, tidak punya, itu proses perhitungannya tidak sama. Bahkan kalau kita belajar tentang sirah Sahabiyah, sejarah riwayat hidup para sahabat itu, ada yang sampai di rumahnya hanya ada piring dan gelas. Dia khawatir tanggung jawab yang berat itu. Makanya kemudian hadis yang berikutnya ini yang kemudian perlu kita kaji di hadis ke-475. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu ibarat penjara bagi orang beriman. Wa jannatul kafirin. Dan ibarat surga bagi orang-orang kafir. Artinya apa? Segala keinginan tentang kebahagiaan dunia bagi orang mukmin itu amat sangat terbatas. Tetapi bagi orang-orang kafir akan menikmati dunia ini dengan sepuas-puasnya. Nah, di sini kemudian muncul satu cerita bagaimana Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjadi seorang mufti, seorang qadhi, berpenampilan mentereng. Kalau sekarang barangkali kendaraannya ya Alphard atau lebih dari itu, sedang berkeliling kota. Ternyata kendaraannya itu ada yang menyetop. Maka secara mendadak kemudian berhenti. Orang yang nyetop kendaraan Ibnu Hajar itu adalah seorang laki-laki Yahudi yang berdagang di pasar, menjual minyak wangi, kondisi tampilannya adalah aut-autan, kumal. Bahkan satu riwayat yang lain mengatakan, cerita yang lain mengatakan jual minyak yang masih panas sehingga baunya tidak karu-karuan, penampilannya aut-autan, dekil dan sebagainya. Sementara di satu sisi
Ibnu Hajar berpenampilan keren karena memang sebagai pejabat. Lalu ketika kendaraan itu berhenti karena di stop itu, kemudian laki-laki Yahudi ini bertanya, melihat penampilan Anda dan penampilanku ini, apakah sesuai dengan apa yang disabdakan oleh nabimu? Bahwa nabimu itu pernah bilang dunia itu ibarat penjara bagi orang Islam dan ibarat surga bagi orang kafir. Melihat kondisi Anda yang berpakaian serba rapi, kendaraan Anda juga tergolong orang-orang berkelas, maka tidak sesuai dengan sabda Nabi. Mestinya sabda Nabimu itu adalah, kalau melihat Anda berarti dunia itu seperti surga bagi orang-orang mukmin. Sementara saya yang berpenampilan seperti ini, pakaian juga seperti ini, aut-autan dan sebagainya, dunia itu seperti neraka bagi orang-orang kafir. Lalu Ibnu Hajar mengajak orang Yahudi ini duduk-duduk, omon-omon, sambil menjelaskan apa maksud dari hadis ad-dunya sijnul mu'min wal jannatu lil kafirin. Memang benar, kata Ibnu Hajar, apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Orang-orang mukmin di dunia ini tidak bisa melampiaskan segala keinginannya karena dia dibatasi oleh aturan-aturan. Kebahagiaan yang diperoleh orang mukmin di dunia ini adalah terbatas. Tetapi sudah dipersiapkan oleh Allah kebahagiaan yang lebih sempurna kelak di akhirat. Sementara bagi Anda, orang-orang kafir, menikmati dunia dan segala isinya ini tanpa batas. Tetapi kebahagiaan Anda di dunia ini juga terbatas. Sementara nanti di akhirat Anda tidak akan memperoleh apa-apa. Setelah mendapatkan penjelasan itu, maka orang kafir ini langsung mengucapkan kalimat syahadat, merangkul Ibnu Hajar al-Asqalani, dan Ibnu Hajar al-Asqalani pun juga merangkulnya, yang akhirnya orang Yahudi ini kemudian diangkat murid oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi kesiapsiagaan seseorang untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari orang lain itu dengan pilihan-pilihan kata yang tepat dalam kondisi yang pas, maka akan menjadi sarana datangnya hidayah. Nah, hadis ini kalau kita lihat kenyataannya dalam kehidupan sekarang,
maka bisa kita dapati umat Islam itu selalu dalam posisi yang termarginalkan. Umat Islam selalu mengalami ketidakberuntungan. Amat sangat sesuai dengan hadis ini. Tetapi apakah hadis ini kemudian menjadi alasan bahwa kondisi umat itu selalu termarginalkan? Kalau barangkali kita memperoleh kebahagiaan di dunia, maka ada lagi kebahagiaan yang lebih dari itu. Karenanya Ibnul Qayyim dalam mengartikan hadis ini ada dua sisi. Yang satu sebagaimana tadi sudah diungkapkan. Yang kedua, ya, umat Islam mungkin mengalami kebahagiaan di dunia dibanding dengan orang-orang kafir. Tetapi ingat bahwa kebahagiaan yang diperoleh di dunia ini belum seberapa. Ada kebahagiaan yang lebih besar yang diharapkan umat Islam dan dijanjikan oleh Allah. Nah, inilah yang kemudian menjadi terjemahan dari ad-dunya sijnul mu'min. Sementara dunia ini ibarat surga bagi orang kafir diterjemahkan bahwa kamu memperoleh kebebasan dan kepuasan sesuka hatimu. Kamu apa di dunia ini terserah. Tetapi ingat bahwa apa yang telah kamu lakukan di dunia dengan tidak mengindahkan peraturan-peraturan dan tetap dalam kondisi kafir, nanti akan mendapatkan balasan di akhirat sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan. Silahkan kamu berbuat sesukamu. Tapi ingat, semua yang kamu lakukan ada imbal baliknya. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana? Apakah kita akan tetap dalam kondisi sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasulullah, ataukah kemudian kita tetap dalam kondisi mengingkari, melanggar aturan-aturan tersebut? Nah, sudah barang tentu sesuai dengan doa yang kita senandungkan usai sholat, mengharap kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan dijauhkan dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita pun juga senantiasa berdoa, Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, perlihatkanlah kepada kami yang hak itu hak, dan jadikanlah aku pengikut kebenaran tersebut, menjadi orang-orang pejuang dari kebenaran tersebut. Dan tunjukkan pula kepada kami bahwa yang batil itu sebagai sebuah kebatilan, dan jauhkanlah kami dari orang-orang yang mendukung kebatilan. Jika kita sudah mematangkan diri untuk senantiasa berada di garis yang lurus, maka sesuai dengan kemarin yang telah disampaikan oleh Ustaz Ridwan,
kemudian istiqomah dalam garis tersebut, summas takim. Nah, tentu untuk berada di dalam garis yang benar itu adalah sesuai dengan kemampuan kita. Tidak boleh memaksakan diri. Karena Allah Maha tahu apa yang kita mampu. Allah Maha tahu kekuatan kita. Dan Allah tidak membebani hamba di luar kemampuannya. Nah, dari situ berarti tidak ada kata diam. Harus terus bergerak untuk menjemput kebaikan, untuk menjaga keimanan, untuk menyongsong kematian, sehingga kematian yang kita harapkan adalah menjadi orang yang mati di jalan Allah, menjadi pribadi yang husnul khotimah. Makanya sebagai penutup, sebagaimana doa yang sering disampaikan dalam khutbah Jumat oleh para khotib, kita juga diajari bagaimana berdoa untuk senantiasa kuat dalam segala penderitaan. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa samatatil. Dengan doa-doa itu, maka segala penderitaan yang ditimpakan kepada kita, kemudian jeleknya apa yang telah ditetapkan itu, qadha dan qadar kita itu bisa berubah menjadi ketentuan yang lebih baik. Dan tentu juga kita berlindung kepada Allah dari senyum manis dan tertawanya para musuh-musuh kita atas kondisi kita. Dengan doa-doa yang sering kita panjatkan, maka kondisi kita dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini akan istiqomah di jalan kebenaran. Sebagaimana yang sering kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan malam Jumat 1 bulan lagi kita bisa meneruskan hadis yang ke-476 dari 19.000 hadis yang kita kasih di Riyadhus Shalihin. Ini baru jilid 2, masih tersedia 3 jilid lagi. Jadi kira-kira nih Sabri wis duwe putu burung karuan nek mari. Oke, baik. Rasanya cukup. Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Kalau enggak ada ya alhamdulillah, berarti sudah paham karena sudah sering diterangkan. Nggih, monggo. Di era sekarang ini kan sekarang di mulus bola mulus. Banyak yang nyone sekarang pakainya itu bisa you can see. Ya ada you can see-nya. Karena biasanya kenapa dunia itu kok diibaratkan perempuan? Karena perempuan di situ zinatul mar'ati dahabun wa fiddah. Kesukaane wong wedok iku ya emas lan perak, kan gitu. Makanya kan diibaratkan perempuan karena nantinya pada akhirat itu aktsarul mayyadkhulun nar al-mar. Di sini kebanyakan yang kita bicarakan tadi itu bahasanya aurat ini yang bahaya. Jadi mengundang nafsu birahi. Kebanyakan aurat-auratnya kalau kita melihat bangkai hidup di mal-mal itu. Karena saya katakan bangkai hidup, jasadnya hidup tapi hatinya mati. Dan mereka berpakaian seronok mengumbar aurat ini.
Itu jadi kalau dikembalikan lagi ad-dunya mazra'atul akhirah. Kalau dunia ini adalah pepelakan kita nanti di akhirat. Jadi makanya dunia bisa membawa kita ke surga, dunia juga kita bisa membawa kita ke neraka. Yang intinya saya bertanya sama antum, gimana untuk mengantisipasi karena doharat puasa bil barri wal bahr maka sebab nas. Kerusakan dunia di dunia dan di lautan itu adalah tangan-tangan manusia yang sekarang. Intinya saya tanyakan, kadang-kadang kita ini kalau malnya nggak ada, sembahyang kurang khusyuk, Ustaz. Iya, kadang-kadang Allahu Akbar, plong wadai susu anak itu dipancal kalau kucing, plong tang wadu susunya anak kuntai. Jadi Allah jadi dua. Ya untuk mengkanter ini yang anak tanyakan sama antum, al iman katurab ya luar yang covid. Jadi saya tanyakan gimana untuk memper iman kita biar tambah kuat untuk dunia ini, dunia yang fana ini. Dijelaskan padahal di surat Ad-Duha wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih kekal daripada yang sekarang ini. Ya itu untuk menambah kita mengkanter dunia ini. Yang paling gimana torikohnya, jalannya gimana ya anak-anak bisa. Terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa. Tidak hanya menyangkut masalah ekonomi, tapi juga di sini termasuk politik. Pemisahan dunia dengan wanita, karena wanita itu menarik. Dari sisi apapun wanita itu amat menarik. Tapi kalau sudah tua, ya dunia pun yang kalau sudah tua kan juga tidak lagi menarik. Tapi nih barang anyar mesti saya menarik. Apalagi kemudian dikaitkan dengan wanita itu suka perhiasan, wanita itu suka pakaian. Ya memang itu sudah fitrahnya, kodratnya. Makanya wanita itu amat sangat dihormati dalam Islam. Gerakannya saja tidak boleh melenggak-lenggok. Parfumnya pun tidak boleh sampai membuat hidung laki-laki megap-megap. Apalagi kemudian terkait dengan aurat. Bahkan sampai suara wanita itu, atau suaranya seorang wanita itu adalah aurat. Lalu bilang, itu saja macam-macam timbulnya kok. Lalu kan biasa. Sekarang, saya gimana? Apa mana sing ngomong wong wedok? Mas Atta karo saya mana? Itu suara. Belum pakaian. Sing model apa ae? Pemane nek mlaku nang mall. Pemane kon wis wae ana lomba kecantikan. Ya wis gak iso kedip wis. Wong lanang gak kira iso kedip. Lalu bagaimana agar itu tidak berlarut-larut menggoda keimanan kita? Apa yang mesti harus dilakukan? Kalau kita berkaca pada man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Berarti kita harus menjadi penguasa. Soalnya penguasa teken tanda tangan tek besok berlaku beres kabeh. Pak Yani langsung jadi bupati. Luar biasa. Lalu saiki Pak Rusdi kemudian bisa mengatur pegawai-pegawai di kabupaten, ditaruh sana, taruh sana, taruh sana. Lalu itu nek gak bupati kan gak iso.
Nah, berarti di situ kan penguasa. Kalau seorang dai menjadi penguasa, gimana kan aturan-aturan yang ada? Barangkali aturan untuk mencegah UGNC tadi bisa diminimalisasi. Loh, Pak Bupati bikin aturan tidak boleh wisuda untuk SMA, SMP, SD. Ya nurut kabeh. Tidak boleh melakukan study tour di luar kabupaten. Ya nurut kabeh. Asik gak nurut, ono konsekuensinya. Lah ini terus jadi penguasa kan ya enak. Ya ustad, yo bupati, ikulah sebatas bupati, munggah maneh nang gubernur tambah enak maneh. Ya. Karenanya ketika dalam pemilihan itu, mengapa umat Islam kemudian terpinggirkan? Mengapa orang-orang pinter kok belum bisa masuk dalam kancah itu? Bil fulus mulus, bidulil fulus mampus. Masih sebatas itu. Makanya pemimpin kaum yang menggambarkan kondisi kaumnya. Oh, nek sing dadi pucuk pimpinan iki biasa-biasa, berarti rakyat nih biasa-biasa. Nah ini yang perlu dipersiapkan. Mengkader umat untuk bisa tampil menjadi pimpinan ini perlu dipersiapkan. Tentu pimpinan yang membawa agama. Pemimpin yang bisa mendakwahkan Islam. Karena apa? Kalau kemarin disebut al-imanu yazidu wa yanqus, yazid itu bil apa? Dengan apa keimanan itu bisa naik? Ternyata jawabannya diteruskan yazidu bit ta'ah. Iman itu akan mengalami pasang naik grafiknya kalau disibukkan dengan ketaatan-ketaatan. Tapi ingat, al-imanu yang kusu dengan apa? Yang kusu bil maksiyah. Iman itu akan surut dengan kemaksiatan. Nah, bagaimana menyibukkan diri dengan kebaikan dan ketaatan itu? Ya mesti ada regulasi, ada aturan nih. Tambah enak kan? Jam sekian TV mati. Nek gak TV mati dicukup. Kan ya wedi. Jam sakmene internetnya mati kabeh langsung diputus, sinyalnya kan wis beres. Lah sapa sing iso ngono iku? Pimpinan. Hanya sayangnya kemudian wong sing ngerti-ngerti iku gak gelem maju. Apa maneh wis kandhani politik iku kotor. Waduh, tambah mundur. Nah, mestinya kan, ya apa nih gak kotor? Kan harus diisi orang-orang yang bersih kan begitu. Nah, saiki jauh-jauh hari harus dipersiapkan kader untuk mencapai sana. Nah, dulu di era kapan tuh, zaman kapan itu? Orang Islam yang antipati untuk masuk pegawai negeri. Kok khawatir ini, haji ini subhat dan sebagainya. Akhirnya apa? Sing masuk dari pegawai negeri kan yo yang kadar keimanan dan keislamannya masih rata-rata. Nah, sing kenceng-kenceng, sing bisa membawa atribut keislamannya itu justru kemudian berada di luar arena. Nah, makanya dengan kita banyak mengaji dan mengkaji, insya Allah kemaksiatan yang ada di depan kita
tidak akan mampu menyerang keimanan yang ada dalam dada kita. Apalagi kalau kemudian setiap individu mau ngaji, mau mengkaji, kemudian mendakwahkan di lingkungannya saja. Satu rumah tangga dibentuk menjadi rumah tangga yang baik. Dari rumah tangga yang baik itu, maka satu masyarakat akan menjadi baik. Nah, kalau masyarakatnya wis apik-apik dikumpul kabeh dari siji kan negaranya menjadi baik. Oh, seberapa jam ya, Pak? Mati. Jadi dimulai dari individu. Ibda bi nafsik. Ibda bi nafsik. Mulai dari diri kamu sendiri. Gak usah tengok kanan, tengok kiri, dhisik. Nek awakmu dhewe apik, iso mempengaruhi yang lain. Oh, orang itu akan mengikuti orang di sekelilingnya. Anak itu kualitas keagamaannya tergantung dengan siapa dia bergaul. Jangan berharap anak-anak kita akan menjadi baik jika dia berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Itu Pak ya? Ya, siap. Jadi, nah kalau tadi digambarkan seperti wanita, ya wanita ini yang perlu juga diajak ngaji. Nah, ini bapak-bapaknya ngaji, bojone ngrumpi, yo gak kira jadi. Loh, mati mana Pak? Enggak nih kok. Wis ngomong mari gitu. Saya kira cukup ya. Kita lanjutkan kapan-kapan saja. Yang jelas kita mulai dari diri sendiri. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang mampu menjaga diri kita masing-masing menjadi pribadi yang soleh. Hingga keluarga kita juga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Masyarakat kita juga menjadi masyarakat yang marhamah. Dan insya Allah negara kita menjadi negara yang thayyibah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.